Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hubungan seni rupa dan perkembangannya di Indonesia ya. Dalam hal ini kita membahas tentang seni rupa lukis dan kaligrafi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian seni rupa lukis, seni rupa kaligrafi, dan perkembangannya di Indonesia. Pengertian seni rupa. Ya, teman-teman sudah tahu sendiri ya, seni rupa itu yang seperti apa. Tapi mungkin kita harus mengingatkan yang jelas, seni rupa itu yang terdiri dari salah satunya yaitu titik, garis, bidang atau ruang dan sebagainya. Jadi selanjutnya pasti seni rupa ini karya seninya itu bisa dilihat ya, berbentuk dan berwujud. Nah, berdasarkan wujudnya seni rupa itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi itu adalah yang memiliki ukuran panjang dan lebar saja dan hanya bisa dilihat dari depan. Contohnya adalah foto, kaligrafi, lukisan, dan lain sebagainya. Untuk seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, dan pastinya memiliki volume. Contohnya adalah patung, keramik, guci, dan sebagainya. Seni rupa lukis. Dalam seni rupa ada salah satu bentuk seni yaitu seni lukis. Dan seni lukis ini mempunyai beberapa pengertian. Ada seni lukis adalah penggambaran pada bidang 2 dimensi berupa hasil pencampuran warna yang mengandung maksud, pengungkapan, atau pengucapan pengalaman yang ditampilkan pada bidang 2 dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Lalu ada seni lukis sebagai salah satu media 2 dimensi yang menjadi media ekspresi seorang seniman dalam mengungkapkan ide dan gagasannya. Secara teknis, seni lukis merupakan tebaran pigmen atau warna cair pada permukaan bidang datar untuk menghasilkan sensasi atau ilusi ruang, gerak, tekstur, dan bentuk. Seni lukis juga merupakan karya seni murni yang merepresentasikan perasaan pelukisnya dan bersifat indah. Selain itu, seni lukis merupakan media paling tepat untuk mengekspresikan diri, di mana ekspresi tersebut diyakini mampu menjadi media pembelajaran terhadap pembacanya melalui pesan-pesan yang disampaikan lewat karya tersebut. Dalam seni lukis juga terdapat unsur-unsur rupa berkarya dalam seni lukis, yaitu seperti ada garis, raut dan bangun, warna, gelap terang dan nada, atau nada, ruang, dan selain ada unsur-unsur rupa dalam seni lukis, juga terdapat prinsip-prinsip desain berkarya dalam seni lukis, seperti irama, dominasi, keseimbangan, pusat perhatian, dan kesatuan. Seni rupa kaligrafi. Kaligrafi berasal dari bahasa Inggris yaitu kalos yang berarti indah dan grafien yang berarti tulisan atau aksara. Sedangkan kaligrafi yang biasanya kita kenal merupakan khot yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti garis atau tulisan yang indah. Kedudukan kaligrafi. Kaligrafi Arab sebagai salah satu wujud seni rupa Islam yang kehadirannya dapat membuktikan imajinasi tentang seni yang berpedoman pada nilai-nilai ajaran Islam yang bertujuan untuk mengingatkan kepada umat manusia
tentang keagungan dan kebesaran Tuhan. Sedangkan fungsi daripada kaligrafi ini adalah sebagai media ibadah dan dakwah, sebagai pengungkap rasa hormat terhadap tokoh, sebagai media komunikasi, sebagai profesi, dan sebagai sarana penyalur kreativitas seni. Untuk jenis-jenis kaligrafi ini biasanya dinamakan berdasarkan kemunculan kaligrafi tersebut atau khot tersebut ya. Nah, menurut Hussein, jenis kaligrafi Arab pada akhirnya menjadi paten dan memiliki kaidah masing-masing. Jadi setiap jenis ini memiliki kaidah dan cara menulisnya masing-masing. Yang pertama, Kufi. Jenis tulisan ini berasal dari Kufah dan merupakan jenis kaligrafi yang tertua atau khot yang tertua, dan biasanya digunakan untuk menulis Al-Quran. Yang kedua adalah Nasi. Nah, jenis kaligrafi ini muncul pada abad ke-5 Hijriah, dan ini adalah jenis kaligrafi Arab modifikasi dari Kufi ya. Yang ketiga itu ada Farsi atau Nasta'liq. Nah, dinamakan Farsi karena memang ini berasal dari negeri Persia ya, dan disebut ta'liq karena cara penulisannya seperti gaya penulisan catatan kaki yang lazimnya miring ke bawah dari kanan ke kiri. Kemudian ada khot sulus. Nah, khot sulus ini gayanya sangat ornamental dengan banyak hiasan tambahan dan mudah dibentuk dalam komposisi tertentu untuk memenuhi ruang tulisan yang tersedia. Nah, ini dikenalkan oleh Ibnu Muqlah, seorang wazir kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya khot diwani. Nah, diwani ini dikembangkan oleh kaligrafer Ibrahim Munif yang disemarakan oleh Syekh Hamdullah dan kaligrafer Daulah Utsmaniyah Turki pada abad ke-15 dan awal ke abad 16. Nah, ciri khasnya atau karakternya gaya ini adalah bulat dan tidak berharokat. Dan keindahannya bergantung pada permainan garis yang terkadang pada huruf tertentu meninggi atau menurun, jauh melebihi patokan garis horizontalnya. Dan yang terakhir adalah rik'ah. Nah, rik'ah ini dalam bahasa Arab artinya potongan, sepotong kain, sepotong kayu atau tanah, semuanya disebut rik'ah. Nah, dalam kaligrafi ini adalah salah satu jenis kaligrafi. Untuk hubungan antara seni lukis dan kaligrafi ini, sebenarnya mereka ini mempunyai hubungan erat karena seni lukis dan kaligrafi merupakan dua hal yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi memang karena dua seni ini adalah dua jenis seni rupa yang memang termasuk ke dalam seni rupa dua dimensi, jadi emang sama ya bentuknya. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu perkembangan seni lukis dan kaligrafi di Indonesia. Jadi untuk seni lukis di Indonesia memang dari dulu sudah ada dari prasejarah ya, seperti itu, tulisan atau lukisan di dinding-dinding gua itu merupakan salah satu tanda-tandanya ya. Perkembangan seni lukis di Indonesia dilanjutkan pada zaman Hindu klasik ya, dengan adanya masuknya kebudayaan India ya pada abad ke-5 ke Indonesia. Nah, contohnya mungkin seperti lukisan-lukisan di Bali seperti itu. Kemudian masuk ke seni lukis masa Islam Indonesia. Pada masa Islam ini ada pantangan untuk melukiskan motif manusia hidup dalam bentuk realistis, di real itu. Tapi
seniman ini melakukan kompromi ya dengan kebudayaan sebelumnya. Jadi terciptalah kaligrafi yang ya, Anda tahu sendiri lah. Selanjutnya seni lukis modern, yaitu untuk seni lukis modern ini bisa dibilang ada dua periode ya, periode sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka di situ, dan masih panjang lagi sebenarnya tentang perkembangan seni lukis di Indonesia. Mungkin teman-teman bisa baca di internet dan nanti kita diskusikan. Dan selanjutnya seni kaligrafi di Indonesia. Jadi seni kaligrafi mungkin yang pertama kita kenal kalau melihat pertama penyebaran Islam di Indonesia adalah ketika di makam ya, makam yang Fatimah binti siapa itu lupa. Jadi untuk pembagiannya di Indonesia mungkin ada angkatan perintis abad 13 sampai 19. Nah, di sini mungkin masuk seperti Arab Pegon ya. Nah, terus ada angkatan orang-orang pesantren. Jadi setelah Arab Pegon ini masuk dan diaplikasikan untuk mengartikan kitab di pesantren-pesantren. Akhirnya di sana berkembang seperti itu. Dilanjutkan angkatan pelukis dan pendobrak. Nah, di sini seni kaligrafi mulai mempunyai hati tersendiri di para khotot dan kaligrafernya, karena para pakar-pakar seni kaligrafi di sini lebih menyadarkan kepada para kaligrafernya, khususnya kalangan muda ya, agar bisa lebih mencintai kaligrafi ini. Dan yang terakhir angkatan kader MTQ ini mulai tahun 1980-an sampai sekarang. Jadi agar tidak punah mungkin ya, kaligrafi ini selain dikembangkan seperti biasa seperti itu, untuk menarik massa yang lebih banyak, maka diadakanlah event-event tertentu untuk menarik massa dan untuk menarik kader-kadernya, yaitu adanya MTQ seperti ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila banyak kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.